Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi manusia, keragaman, dan kesetaraan. Sebelum memulai materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Weni Nestika sebagai moderator, dan yang kedua Muhammad Sadikin sebagai pemateri, Zalfa Ulaya Arki sebagai pemateri, Aldira Budi Setiawati sebagai pemateri, dan yang terakhir Vivi Zulfiani sebagai pemateri. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Sadikin. Kepada Muhammad Sadikin dipersilahkan. Oke. Manusia, keragaman, dan kesetaraan. Pengertian. 1. Manusia. Manusia sebagai makhluk adalah pribadi yang unik, beragam, serta menarik. Hal ini ditinjau dari sifat-sifat yang melekat pada diri manusia dengan sikap, perilaku, hasrat, pola pikir yang berbeda dengan individu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman sifat dan ciri khas dari setiap individu yang kita jumpai, dan hal ini menjadikan manusia menarik. 2. Makna keragaman manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keragaman berasal dari kata ragam, yang berarti macam, jenis, corak, warna. Merujuk pada kata tersebut, keragaman bermakna banyak macam atau beraneka ragam jenis. 3. Makna kesetaraan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan, dan pangkat. Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat. Lanjut. 1. Suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam, sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Sadikin dan Zalfa Ulaya Arki. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain adalah, yang pertama, berfungsi edukatif. Maksudnya adalah ajaran agama secara hukum berfungsi menyuruh dan melarang. Nah, yang kedua, berfungsi penyelamat, dan yang ketiga berfungsi sebagai perdamaian. Selanjutnya berfungsi sebagai social control, dan yang selanjutnya yang kelima berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, dan yang terakhir berfungsi sebagai transformatif. Next. Ideologi dan politik ideologi. Suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Sedangkan politik bermakna usaha dalam menegakkan ketertiban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keragaman dalam hal ideologi dan politik. Nah, meskipun pada kenyataannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Itulah materi tentang yang tadi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldiva Budi Setiawati. Kepada Aldiva kita dipersilahkan. 4. Tata krama. Ada terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang fungsinya mengikat masyarakat tersebut, sedangkan kesopanan berasal dari masyarakat itu sendiri.
yang dapat menilai baik buruknya sikap lahir dan tingkah laku manusia. Dampak buruk yang tidak adanya sikap terbuka, logis, dan dewasa atas keragaman masyarakat tersebut antara lain adalah disharmonisasi atau tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dan lingkungannya. Perilaku diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, eksklusivisme atau rasialis, menganggap derajat kelompoknya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Vivi Zulfiani. Kepada Vivi Zulfiani, dipersilahkan. Problematika diskriminasi, manusia, keragaman, dan kesetaraan. Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi, dan politik, serta batas negara dan kebangsaan seseorang. Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Next. Dalam kehidupan bernegara, Indonesia dihadapkan permasalahan keragaman, yaitu tentang perbedaan suku dan budaya. Hal tersebut sudah terjadi sejak Indonesia berdiri dan sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perbedaan tentang suku dan budaya akan menjadi persoalan besar jika tidak ada nilai yang mengikatnya. Dan di Indonesia, nilai yang ada adalah demokrasi. Tujuan diterapkannya demokrasi di Indonesia adalah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam kehidupan bernegara kedua hal tersebut tidak terwujud, berarti demokrasi tidak diterapkan secara mendasar. Baiklah, terima kasih kita ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.